Hai Leo, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Gimana bulan Oktober ini? Kita udah ngelewatin gerhana matahari kan ya. Jadi pasti berdampak buat semua, apalagi secara kolektif. Apalagi secara kolektif ya. Dan di bulan ini nggak akan ada gerhana bulan. Gerhana bulan ada bulan lalu. Kali ini kita hanya punya purnama, tapi bukan berarti nggak intens, karena dia bersinggungan juga dengan Mars di Cancer, juga Pluto di Capricorn yang untuk terakhir kalinya dia di sana. Dan Pluto akan gerak direct ya. Direct tanggal 12 dan tanggal 9 ya Jupiter retrograde di Gemini. Nah, dia nggak hanya bersinggungan juga dengan Mars di Cancer, tapi juga bersinggungan dengan Chiron di Aries yang juga lagi retrograde. Oke, kita lihat dampaknya untuk Leo. Ya kan, kita langsung aja buka kartunya ya. By the way, seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai. Cross watcher kayak siapapun kalian. Welcome to join. Karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin energinya juga buat kalian. Maksudnya pesannya juga buat kalian. Oke, jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga nonton moon sign dan ascendant atau rising sign kalian. Oke? Langsung aja kita. Leo, di bulan Oktober, apa yang Leo perlu ketahui di bulan Oktober ini? Saran dan petunjuk untuk Leo. Leo. Ini yang jatuh ya. Ini yang jatuh. Gue gak akan masukin. Dapat bonus 2 kartu ya kan. Anyway, tema Leo di bulan ini King of Swords. Energi kalian saat ini Nine of Wands. Apa yang perlu kalian syukuri di bulan ini? The Hierophant. Apa yang kalian bisa butuh release atau let go? Yang perlu let go? Ten of Pentacles. Obstacles dan rintangan Leo. Wow. Queen of Swords. Saran dan petunjuk Queen of Wands. Under the deck, Ace of Cups. Gini ya. Di kartu yang jatuh ini, yang 2 ini ya. Tadi jatuhnya gini ya. Nggak kelihatan. Di baliknya ada kartu lagi. Gue pikir cuma ini yang keluar ya kan. Ternyata nggak, ada 2. Kalian punya semangat baru, passion baru, ya kan. Bahkan ada tawaran mungkin ya. Tawarannya baru. Tapi di balik itu ada kekecewaan. Ada kekecewaan atau sesuatu tawaran itu bisa menutupi sakit hati atau kekecewaan kalian ya. Bisa membuat kalian melupakan. By the way, Three of Swords ini energi Libra. Yap, energi Libra. Yang mana buat Leo itu di mindset kalian ya. Dan seperti kemarin kan tadi gue juga bilang ya, kita baru aja ngelewatin energi gerhana matahari tanggal 2 kemarin, tanggal 23 kemarin ya, 2 dan 3 gerhana matahari. Tapi by the way, lagi-lagi namanya gerhana itu
intensnya ya berdampak 10 hari sebelum gerhana dan 10 hari setelah gerhana. Dan gerhana kali ini karena kita ada di seasonnya Libra, ya banyak banget planet yang lagi di Libra. Ya kan ada Merkuri di Libra, terus ada Lilith, si asteroid itu juga ada di Libra. Merkuri itu masalah mindset ya, mindset dan komunikasi, pola pikir, pengetahuan, intelektual dan segala macamnya itu ya. Terus ada juga South Nodes di sana, hal-hal yang kita sangat-sangat paham gitu, dengan apa yang lotok bahkan ya, kebiasaan-kebiasaan lama kita yang kadang bisa malah beberapa dari kebiasaan-kebiasaan kita itu bahkan menghambat kita untuk, karena udah nggak sesuai tapi masih menjadi kebiasaan, jadi habit ya kan, itu malah menghambat kita untuk mencapai visi atau tujuan kita, fokus kita, target kita ya. Terus ada Lilith. Lilith itu asteroid ya. Lilith itu asteroid dan itu tentang hal-hal yang sifatnya sisi gelap dari sisi emosional kita yang biasanya kita suka ya udahlah gitu, nggak kita reken gitu loh, kita nggak dengerin ya, kita nggak perhatikan, yang kita suka abaikan. Nah, itu juga ada di Libra. Nah, ada matahari yang jelas kan, ada bulan juga kan, karena makanya matahari dan bulan bareng ya, new moon gitu ya, itu juga ada gerhana di situ ya. Ini semua planet-planet ini bersinggungan atau konflik dengan Mars di Cancer. Karena Libranya kalian itu ada di rumah ketiga buat Leo itu adalah tentang mindset ya. Mindset itu rumah originalnya si Merkuri juga. Jadi tentang mindset, pengetahuan, intelektual, komunikasi kalian, hubungan kalian dengan kakak dan adik ya. Local travel, kayak gitu-gitu ya. Dan semua pengetahuan yang kalian dapatkan dari kalian kecil hingga saat ini gitu ya. Itu Libra ada di situ, energi Libra ada di situ buat Leo. Nah, dia bersinggungan dengan Cancer, Mars di Cancer yang sangat-sangat mudah bereaksi, ke trigger secara emosional ya. Selama Mars itu api yang ada di air itu agak-agak gampang bereaksi ya, gampang singgung dan segala macam ya. Jadi mungkin untuk Leo ini dampaknya tuh hal-hal yang sifatnya nggak jelas, termasuk karma ya, termasuk alam bawah sadar, termasuk hal-hal yang sifatnya gelap, nggak tahu gitu loh ya. Bahkan buruk menurut kalian, menurut persepsi kalian itu sesuatu yang buruk. Jadi itu bikin kalian tensi, baper atau tempra ya gitu. Jadi itu bicara tentang ini ya, Three of Swords. Itu yang bisa coba dipahami lagi adalah mindset kita sendiri, kenapa kita harus bereaksi atau emosional. Itu biasanya berangkat dari persepsi kita sendiri ya, atau pengalaman kita sendiri, membuat kita menjadi sakit hati, nggak terima, whatever ya. Gerah anyway, tema kalian di bulan ini King of Swords. Ini energi Aquarius. Kalian mencoba untuk lebih bijaksana dalam berkomunikasi ya. Dan kalian lebih punya strategi pun dalam berkomunikasi gitu. Juga dalam berkomunikasi kalian lebih wise ya, lebih bijaksana dengan energi itu, terutama untuk relationship atau partnership, personal atau profesional. Dan ini bahkan dengan diri kita sendiri ya, relationship dengan diri kita sendiri, bagaimana kita bicara dengan diri kita sendiri, our self talk ya. Itu juga penting, jangan lupa.
Jangan bicara negatif juga ke dalam diri kita sendiri untuk diri kita sendiri ya. Nah, energi kalian saat ini, kalian capek, kalian udah sampai kayak di batas akhir ya, menanggung apapun itu mungkin menurut kalian ini beban atau beberapa ini general reading ya. Kalau kalian butuh personal reading itu di box description gue ada link ke WA gue, kalian bahas gue aja. Untuk private reading I'm open. Jadi ini energi Sagittarius. Ini energi Sagittarius. Yang mana buat kalian di masalah anak, masalah romance, masalah kalian mungkin capek ngomong juga kali ya. Capek ngomong. Ada yang mungkin beberapa dari kalian udah berapa kali gue ngomongin ya gitu. Tapi kayaknya nggak mempan nih gitu loh. Ada yang kayak gitu. Beberapa dari kalian ini juga tentang mungkin anak ya. Beberapa dari kalian ini tentang kreativitas kalian ya, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri kan. Ini mungkin kreativitas kalian, passion kalian yang tadinya memang passion banget nih kalian gitu. Tapi karena sudah lama kalian lakukan, tapi kalian juga agak merasa jenuh, udah capek, udah bosen gitu. Kayak gitu loh energinya. Jadi kayak bukan lagi passion gitu. Berangkat dulunya jadi dari passion, tapi it becomes a burden gitu. Menjadi sesuatu yang kok gitu. Wajar-wajar aja. Ya kan? Dan apa yang kalian perlu syukuri? The Hierophant. Ini energi Taurus. Ini tentang tradisi, tentang nilai, tentang peraturan ya, atau tentang agama bisa jadi ya. Tentang komitmen, kontrak ya. Apapun itu kontraknya ya. Ini sekarang ini energi Taurus. Wait. Ini pekerjaan ya. Ini komitmen atau kontrak kerja lebih tepatnya. Atau ya mungkin beberapa dari kalian ini status pernikahan mungkin. Komitmen ya, komitmen pernikahan lah. Itu kalian mesti syukuri. Baiklah. Karena kenapa lu ngeliat buka gue begini ya? Karena kartu berikutnya, apa yang kalian perlu let go itu Ten of Pentacles. Yang kalian perlu let go itu atau release itu adalah stabilitas. Padahal ini energi si Hierophant ini juga stabilitas, kurang lebih ya. Ini juga bicara tentang komitmen itu sendiri yang kalian harus bisa release. Kebahagiaan rumah tangga yang kalian bisa harus let go out. Jadi ini bisa keluarga soalnya, stabilitas, ekonomi, dan ini energi Virgo. Bisa jadi ini, jadi karena ini energi Virgo buat Leo itu di rumah kedua, yaitu tentang hal yang sifatnya your belonging, kepemilikan, materi, duniawi, ya segala hal yang sifatnya material, duniawi dan bernilai, ya. Kalian harus bisa let go. Setiap orang berbeda, ya, punya value yang berbeda. Apa itu yang prioritas, apa itu yang terpenting buat kalian, yang punya nilai lebih tinggi. Setiap orang berbeda. Ini lagi-lagi general reading. Ini bisa properti, ini bisa bahkan keluarga itu sendiri, rumah tangga itu sendiri. Kalau buat kalian rumah tangga itu paling penting ya itu. Kalau buat kalian itu adalah
properti ya itu. Atau kalau buat kalian yang paling penting itu adalah anak, ya itu. Jadi ada yang perlu kalian let go. Mungkin tentang anak ya. Dan obstacle atau rintangan kalian di bulan ini adalah Queen of Swords, energi Libra. Rintangan kalian adalah mengkomunikasikan segala sesuatunya itu dengan lebih diplomatis. Melakukan komunikasi dengan mengambil keputusan atau berkomunikasi dengan lebih fair. Ya. Mencoba untuk lebih mengerti pihak lain. Pihak kedua, pihak tiga, pihak empat, whatever. Untuk lebih diplomatis. Mempertimbangkan juga dari sisi pihak atau pihak lain, mencoba untuk lebih fair, gitu. Itu rintangan buat Leo. Sedangkan by the way, gue kembali ke energi The Hierophant tadi yang kalian perlu syukuri. Ini ada Uranus yang lagi retrograde di Taurus. Mereka tahu Uranus retrograde itu bulan lalu ya. Makanya di energi retrograde itu kan minta kita untuk flashback ya. Flashback ya. Jadi sebelum kalian benar-benar mengambil tindakan, mengambil keputusan, yaitu mungkin menentang peraturan ya, abisnya nembus peraturan, nembus batas gitu ya, gebrakan-gebrakan itu di flashback ya, introspeksi lagi kan gitu. Anyway, saran dan petunjuk untuk Leo, kalian dapat Queen of Wands. Ini energi Aries, bukan Leo. Ini energi Aries. Kalian saran atau petunjuk di sini adalah kalian mencoba untuk lebih memahami perbedaan-perbedaan. Ya. Perbedaan-perbedaan yang ada, entah itu background, entah itu budaya, entah itu agama, entah itu filosofi. Mencoba mempelajari perbedaan-perbedaan itu. Ya. Lebih mencoba mendengarkan juga intuisi kalian. Ya. Dan karena ini energi Aries, Chiron retrograde di Aries. Ya. Dan dia bersinggungan dengan Jupiter yang retrograde di Gemini. Juga Mars. Ya, Mars di Cancer. Purnama di Aries. Ya, purnama di Aries. Itu sendiri, purnama di Aries itu, purnama itu konotasinya kan ada sesuatu yang ending. Tapi nggak perlu kita mungkin penderitaan yang selesai ya kan, sehingga ada kebahagiaan setelahnya ya kan. Jadi ending itu nggak selalu konotasinya jelek ya. Tapi yang jelas kalau buat Leo itu diminta untuk melampaui batasan-batasan kalian ya, mencoba untuk kembali mempelajari hal-hal yang sifatnya itu di luar hal-hal yang familiar buat kalian. Coba lampaui batasan-batasan kalian. Emang kadang sulit menerima sesuatu yang berbeda, tapi coba pelajari lagi, pahami lagi hal-hal dari perbedaan-perbedaan itu gitu loh. Lampaui batasan-batasan kalian, yaitu keyakinan kalian sendiri, karena itu sifatnya mindset juga. Atau pengalaman-pengalaman ya, karena bicara tentang Chiron yang retrograde itu adalah the wounded healer. Jadi dia akan menyembuhkan trauma-trauma kalian kalau kalian punya trauma ya. Jadi ini energinya lebih baik digunakan untuk mawas diri, introspeksi ya. Karena memang Jupiter juga lagi retrograde yang di Gemini. Itu buat buat Leo itu ada di
masalah network ya. Bagaimana Jupiter di Gemini itu dampaknya buat Leo itu ada di masalah komunitas pertemanan, network, lingkungan sekitar. Jadi kalau kalian ingin memperluas pertemanan atau network gitu ya, kalian juga harus bisa menerima perbedaan-perbedaan itu, bukan gitu. Tuh. Dan bersama dengan purnama di Aries, ada Venus yang masuk ke Sagittarius ya. Venus di Sagittarius itu purnama tanggal 17 atau 18 gitu. Ya. Ini tadi energinya Sagittarius ya. Venus di Sagittarius buat Leo ya, kalian akan lebih mencintai. Jadi energinya itu adalah kalian lebih mencoba untuk lebih menghargai dan lebih punya keinginan untuk menciptakan keharmonisan dari mindset, tapi dari pola pikir gitu loh. Wait, bukan. Tunggu. Ya, dan bagaimana kalian, bukan pola pikir, bagaimana kalian mengekspresikan diri. Dan itu juga berkaitan dengan kreativitas kalian. Gue keselibet sama Libra. Maaf. keselibet dengan Libra, energi Libra. Ya. Tapi yang jelas Venus di Sagittarius itu kalian akan mendapatkan tawaran-tawaran loh. Ace of Cups. Ya. Karena Venusnya di rumah kelima. It's also about romance gitu loh. Kalian capek dengan relationship kalian yang sekarang. It's all about romance. Mungkin mungkin beberapa dari kalian ini juga dapat penawaran, bukan hanya tawaran cinta ya, tapi sifatnya kreativitas atau project yang kalian sangat senang gitu, kalian sangat sukai. Dan kembali ke ini tadi, ya kan. Kalau kalian udah kecewa dengan relationship kalian akan dapet ini. Tapi gue cuma ngingetin, reminder aja ya, jangan sampai PR kalian lupakan, langsung langsung lompat ke relationship baru atau kreatif atau project baru. Ada baiknya mawas diri dulu. Sadari, kenali dulu dari pengalaman yang sebelumnya. Karena kesalahan siapapun itu ya, udah nggak penting salah siapa, tapi yang jelas kita ikut gitu kan, kita ikut berpartisipasi dalam terjadinya kesalahan itu, kerusakan itu, apapun itu gitu ya, kita pun berkontribusi gitu. Nah, supaya nanti di yang baru ya, di project baru, di relationship yang baru, di apapun itu, pekerjaan, whatever, itu nggak bawa luka lama, energi lama. Oke? Dan segitu aja Leo, semoga resonate. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share.